Shalom sahabat Kalimatulu dimanapun berada. Apa kabar sahabat Kalimatulu semua? Saya berharap sahabat semua ada dalam keadaan sehat dan selalu di dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Kasih naik ada mencari satu. Ya, selamat siang Bang Mencari Satu. Apakah Anda seorang muslim? Iya, selamat siang Pak Ya, Edis. silakan Bang, nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan Bang. Pak Edis ya, jangan saling jangan saling menghina ya. Betul sekali. Jangan menghujat, jangan menghina. Keras boleh, tegang boleh, namanya debat. Yang penting tidak menghujat dan tidak menghina. Silakan Bang, nyalakan kamera. Saya kirim undangan dari sini ya Bang ya, supaya Abang lihat di layar itu. Silakan nyalakan kamera. Oke, Edis. Sudah ditelepon, jangan-jangan si Juma itu nelpon Bang. Iya, Bang Mencari Satu. Tadi sudah simak diskusinya Bang. Tidak terdengar Bang. Dia ada kendala ini teman-teman. Oke lah Bang Mencari Satu, mungkin di ini dulu ya perangkatnya Bang, karena kita tidak bisa mendengar Anda dan Anda sudah ditelepon sama Juma itu kayaknya. Kepada Juma ya, tolong ya Juma kalau kamu ngintip-ngintip ya. Kenapa sih kamu itu menghindar dari saya? Kan tinggal atur saja diskusinya. Kau kan nantang-nantang, saya tantang, ya kan? Giliran dijabanin, kabur. Saya upload videonya ya. Teman-teman mampir aja ke beranda saya, sudah saya upload videonya bagaimana saya diblokir sama dia. Terlalu kamu, terlalu. Kamu yang nantang, kau yang memblokir. Kau yang menentang, kau yang melarikan. Oke, kita kasih naik ada Papai Adi. Pai Adi. Ya, selamat siang Papai Adi. Silahkan nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan baik. Ya, selamat siang. Ya, silakan Papai kamera, nyalakan kamera. Sudah saya kirim undangan ke layar Anda. Silakan diterima. Oke, sebentar. Ya, silakan. Oke. Ya, Bang Jadi, Pai. Gini ya Mbak Disa. Ya, sebentar dulu Bang Pai Ya, muslim tadi kah? saya sempat mendengar pembahasan. Ya, saya muslim. Oke, silakan. Oke, tadi saya sempat mendengar pembahasan masalah khitan. Ya, tapi bukan masalah kitanya. Ya. Masalahnya adalah tidak ada muslim yang percaya Masalah dengan Al-Quran. fungsi khitannya dan masalah fungsi khitannya dan apakah fungsi khitan ini dijelaskan dalam Al-Quran begitu? Oke. Maaf Bang, ini sebelumnya saya cuma nampain wajah saya aja, cuman nggak pakai baju ini. Ya, karena kalau muslim di sini kebiasaannya kalau ingin membahas Al-Quran, Allah dan Rasulnya, sukanya nggak pakai baju. Padahal sedang ingin membahas Allah dan gini. Rasulnya. Nah, gitu ya. Silakan. Gini, kalau masalah itu saya tidak mempermasalahkan masalah orang muslim kalau mau membahas masalah Quran, hadis dan Allah itu masalah harus pakai baju atau enggak sih, itu saya tidak mempermasalahkan. Karena kenapa? Bagi kami ada yang namanya aurat dan bukan aurat. Nah, oke. Ya, jadi maksudnya terkesan di pandangan orang bahwa mereka ini kalau membahas Allah dan Rasulnya harus menunjukkan sifat-sifat yang tidak pakai baju begitu. Adabnya seperti itu gitu. Kan terkesan kepada orang jadi seperti itu gitu. Silakan. Oke. Oke, sekarang gini, saya ingin menjelaskan sedikit. Memang di Al-Quran Makasih, Mas Wanto. memang di Al-Quran fungsi khitan itu tidak ditemukan. Karena kenapa? Karena khitan ini bukan di Al-Qurannya, tapi di hadisnya juga ada. Berarti Quran menjelaskan segala sesuatu nggak Bang? Quran memang menjelaskan segala sesuatu, tapi bukan dengan kegiatan, bukan menjelaskan masalah kegiatan manusia. Apa itu menjelaskan segala sesuatu Bang? Nah, yang menjelaskan segala sesuatu ini bagaimana dari awal mulanya terjadi dunia, dari mana awalnya terjadi alam-alam ini, disitulah Al-Quran menjelaskannya. Oh, tapi begitu. kalau masalah kegiatan manusia, kegiatan seperti contohnya khitan tadi, pekerjaan manusia, berarti itu bukan segala sesuatu ya? bukan masalah segala sesuatu. Jadi seperti yang contoh seperti Mbak Rahmat bilang tadi, bahwa
kegiatan manusia ini Jadi tidak segala dijelaskan sesuatu dalam itu Al-Quran, artinya memang bukan. tidak. Tunggu dulu. Jadi segala Tunggu sesuatu dulu, itu ya. bukan segala sesuatu ya. Makasih Mas Dengar Wonto, dulu, makasih Bang. dengar dulu. Segala sesuatu kegiatan manusia ini memang Coba di mana Bang? tidak- Di mana Bang? Ayatnya dengar. segala sesuatu kegiatan manusia. Sebentar. Nampaknya ayat Dengar. Al-Qur'annya sudah berubah. Sebentar ya. Siapa tahu sudah berubah ini. Sebentar. Oke. Aku dan kami datangkan kepada kamu dan kami turunkan kepada kamu Alkitab untuk menjelaskan segala sesuatu. Gak ada di sini segala sesuatu tentang kejadian alam semesta, gak ada. Oke. Jangan-jangan Tentang Allah lupa ya? kejadian- Sebentar Pak, Allah lupa Dengar. ya? Oke, Allah oke, lupa ini dengar, Pak. dengar. Sebentar, sebentar, nampaknya Allah lupa Pak. Maksudnya di sini ketinggalan gitu Pak ayatnya. Segala sesuatu tentang penciptaan Oke. langit dan bumi atau gimana? Oke. Menurut Anda Allah lupa. Oke. Di dalam Bukan, Al-Quran. Anda dengar dulu, membuat dengar dulu. seolah-olah Oke, Allah dengar. lupa, Bang. Izinkan saya berbicara. Izinkan Silakan. saya berbicara. Silakan. Oke. Izinkan saya berbicara. Bukan masalahnya Allah lupa menjelaskan. Allah memang tidak menerangkan secara detail, secara semuanya di dalam Al-Quran bahwa Allah menciptakan, saya menciptakan pohon begini caranya, saya menciptakan dunia begini caranya. Allah tidak menjelaskan sedetail itu supaya apa? Supaya kita bisa belajar. Tapi kalau Allah memang menjelaskan itu semuanya di dalam Al-Quran secara detail, secara sempurna semuanya, sekarang saya kembali tanya, di dalam Alkitab yang Anda percaya dijelaskan nggak seperti itu? Sudah Bang? Abang ada Al-Quran di situ? Nah, saya di sini memang tidak sedang memegang Al-Quran. Nah ini dia Oke, saya bilang Bang. dengar dulu, dengar dulu, Bang, dengar dulu. enggak, masalahnya ayat Quran berkata di dalam surat Hud. Sebentar Bang ya, saya bacakan ya. Ya, Sebentar. dalam surat Hud, oke. Sebentar ya. Bentar Bang ya. Oke, saya tunggu. Nih. Di dalam surat Hud kita mulai dari ayat yang pertama ya. Sabar ya Oke. Bang ya. Ini udah kayak Bang Rahmat tadi nih, sabar dulu. Iya, masalahnya begini Bang, ini agak-agak lemot sebentar. HP saya pakai HP Agak satunya, lemot. HP ini memang agak-agak begini Bang. Sebentar Bang ya. Oh gitu. Saya bacakan. Alif Lam Ra. Oke. Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha tahu. Saya harus percaya kepada Anda atau saya harus percaya kepada Al-Quran yang mengatakan bahwa Quran disusun secara rinci dan disusun secara teratur dan secara rinci? Oke. Anda bertanya percaya kepada saya atau percaya kepada Al-Quran, begitu? Bang, besok kalau abang diskusi, saya harap abang Oke. mempersiapkan Al-Quran supaya kita kalau ngomong itu tidak berdasarkan pikiran kita, tidak berdasarkan subjektivitas kita, tapi Oke. kita berdasarkan apa yang tertulis di dalam Al-Quran sesuai dalilnya. Setuju? Oke. Setuju. Sekarang dengar dulu masalah kaitan tadi. Dengar Oke. dulu masalah kaitan tadi. Silakan. Oke, jangan dipotong. Jika Anda ingin tahu masalah pembahasan tentang kaitan dan fungsi kaitan ini apa, jangan Anda cari di dalam Al-Quran. Quran tidak berguna menjelaskan Al-Quran, menjelaskan kita ya. Dengar dulu. Jangan Sebentar, Anda Bang. cari di dalam Berarti kitab. Quran tidak Itulah sebentar. kelemahan Anda. Silakan, tadi. silakan. Anda sering memotong Sorry, pembicaraan orang. silakan. Gitu. Maaf. Karena sudah banyak yang mengkritik kita sering katanya motong-motong. Silakan. Iya, oke. Jika Anda ingin mencari pembahasan dan fungsi tentang kaitan ini, apa tujuannya? Nah, cobalah Anda mencari di sejarah dan hadis-hadis Nabi. Sudah? Karena kaitan ini kami mengapa berkaitan? Karena kami mengikuti sunnah Nabi, bukan mengikuti seperti yang Anda katakan suruh cari di Al-Quran apa fungsinya segala macam, bukan itu. Tapi kami mengikuti sunnah Nabi. Karena kenapa? Allah memerintahkan kami untuk mengikuti sunnah Nabi. Sudah? Apa yang Nabi kerjakan, yang Nabi sunnahkan kepada kami, itu yang kami kerjakan. Sudah? Apa yang Nabi suruh, itu yang kami kerjakan. Begitu juga apa yang Allah suruh. Sudah? Nah, Bisa saya tanggapi? jika Anda Oke, silakan. Oke. Singkatnya, pendeknya, kitab Al-Quran tidak berguna untuk menjelaskan sunat. Setuju? Nah, itu saya tidak setuju. Oke, silakan. Guna Al-Quran dalam menjelaskan sunat. Silakan. Itu saya tidak setuju. Karena kenapa? Al-Quran menjelaskan Bang, tentang saya ada ini- buku Bang. Sebentar, Oke. saya ambil buku sebentar. Nih, saya ada buku nih. Nih, saya ambil buku saya Oke. nih ya. Nih, saya ada buku. Oke. Kalau saya buka ini, ya, ini buku tentang saya tulis-tulis ini ya. Buku ini tidak menjelaskan sunat. Oke. Makanya saya katakan bahwa buku ini tidak berguna dalam hal menjelaskan sunat. Unfaidah dalam hal menjelaskan sunat. Setuju? Oke. Oke. Sekarang Anda setuju tidak bahwa Al-Quran tidak berguna atau unfaidah dalam hal menjelaskan sunat? Oke, kalau itu saya tidak setuju. Berat, saudara-saudara.
Oke lah bang, kita kasih kesempatan dulu kepada muslim yang lain bang Oke, ya. saya tidak setuju. Sekarang jika saya berbalik bertanya boleh? Bukan bang, kita belum selesai nih Boleh bang. nggak saya berbalik Masalahnya bertanya? begini bang, kalau saya ngobrol dengan orang yang gimana ya, kayak nggak mau jujur sama diri sendiri, gimana kita mau Oke, lanjut bang? Gini, saya Apa saja boleh mau balik jujur? bertanya apa tidak? Saya boleh balik bertanya Silakan, apa tidak? silakan. Tentang masalah kaitan ini juga. Silakan. Oke, kami di Islam, di ajaran Islam, di budaya Islam, kami melakukan kaitan. Di Quran mana? Surat berapa ayat berapa? Dengar dulu. Iya, Kami abang melakukan di budaya kitan. Islam. Di Dengar, Quran surat saya berapa tidak- itu perintah untuk saya kitan? dengar, saya tidak berbicara dan saya tidak bilang bahwa Quran menjelaskan kaitan, tapi saya mengatakan budaya Islam. Budaya Islam. Dengar dulu, budaya Islam. Sebentar gini bang. Dengar dulu. Karena abang Ini saya bohong. ingin bertanya. Bang, sebentar Gini, karena gini, pertanyaan saya, apakah Muhammad sunat? Sunat? Nah, yang mana yang benar? Saya baca riwayat mengatakan Muhammad lahir dalam keadaan sunat. Ada riwayat lain mengatakan Muhammad disunat oleh malaikat. Ada riwayat lain mengatakan Muhammad disunat oleh Abdul Muthalib. Yang mana yang benar? Oke. Yang benar adalah Nabi Muhammad SAW dilahirkan dalam keadaan khitan. Berarti waktu Abdul Muthalib mengkitan Muhammad itu bohong? Itu tidak ada sejarahnya. Oke, kalau bayi lahir dalam keadaan sunat berarti cacat? Cacat, itu tidak. Duh, gimana? Bayi yang normal sunat nggak? Bayi yang lahir itu sunat nggak? Bayi yang lahir Bayi itu yang sunat lahir, nggak? sunat. Bayi yang lahir sunat. Oke bang, sampai ketemu bang. Nanti Dengar saya bisa dulu, saya muntaber belum kalau ngomong sama bang. memberikan pertanyaan saya. Sebentar bang, saya belum bisa memberikan muntaber. Sebentar, saya bisa muntaber kalau ngomong sama bang terus nanti. Apa yang mau kita obrolin dengan orang kayak begitu, saudara? Masa katanya bayi lahir dalam keadaan sunat? Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat. Lagi kamu termasuk orang-orang yang super nekat. Dan tiadalah orang-orang yang nekat itu melainkan mereka tukang halu. Aduh, berat saudara-saudara. Berat. Oke, kita kasih naik ada. Sebentar, ada siapa ini? Sahabat Zuma. Sahabat Zuma. Sahabat Zuma sudah mengantri di bawah. Halo, sahabat Zuma, bukankah Anda telah memblokir saya? Macet. Waduh, masa sahabat Zuma sinyalnya muter-muter. Kelihatan nggak teman-teman? Dia muter-muter di samping. Kita tunggu, masih kita tunggu. Masih macet dia teman-teman. Macet. Macet. Ayo. Nyangkut di kabel ya. Oke, sahabat Juma, saya turunkan dulu, baru naik lagi ya. Karena Anda macet di kabel. Gak tahu itu sahabat Juma yang asli atau bukan. Tapi setahu saya akun ini diblokir oleh dia. Oke, kita kasih naik lagi ada. Sebentar. Ipung. Ya, saudara Ipung. Ya, Selamat siang. Ya, selamat siang Bang Ipung. Muslim Bang? Muslim Bang. Muslim Bang? Dan Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Mari kita berdiskusi dengan baik. Silakan. padang di sini Bang. Gimana? Padang di sini. Apa? Padam. Mati lampu Bang. Mati lampu. Iya, Oke, baik. itu kebesaran, Begini Bang, Bang. karena di dalam agama Bang. Islam memang seorang muslim itu dibolehkan berdusta di dalam 3 perkara oleh Muhammad. Jadi karena demikian dan Abang pun di sini berdusta, jadi mohon maaf saya turunkan. Hari tengah bolong di Indonesia ini Bang, matahari di atas kepala. Apa yang berdusta Bang? Matahari di atas kepala ini di Indonesia. Oh, tengah hari bolong padam. Berat saudara-saudara ya. Khalid. Ya, silakan Khalid. Ya, Edis. Ya, silakan Khalid. Mari diskusi dengan baik. Nyalakan kamera Khalid, silakan. Ya, Silakan sementara nyalakan saya pakai kamera. kacamata juga. Mari kita diskusi dengan baik. Iya, mari kita baik ya. Saya pakai kacamata, saya pakai topi ya. Boleh. Ketika Anda tadi Boleh. bertanya, kalau Islam ini rapi kan? Sebab Dia membaca harusnya begitu. Al-Quran. Harusnya Ya. begitu. Jangan buka baju. Masa mau bahas Muhammad buka baju. Iya, tapi ada satu pertanyaan saya, Edis. Ketika kembali ke membaca tema hadis ini dulu. Health, susunya di jama-jama itu apakah mau begini juga? Nah, datanglah firman Tuhan, susunya di jama-jama. Apakah harus begitu? Kan kita Baik. suci kan? Sebentar, saya putarkan dulu. Datanglah firman Tuhan, susunya di jama-jama. Apakah perlu buat begini, susunya di jama-jama?
Baik. Kan kau Kita kata dengarkan tadi, ya. Orang Islam itu harus Oh, kita kasih pakai dulu dia baju. kesempatan. Kita kasih dia kesempatan bicara. Sudah? Jadi kalau dibacakan ISK itu susunya di jama-jama, begini. Apalagi kalau yang perempuannya mengatakan susunya di jama-jama. Sudah? Bagaimana itu ayat-ayat suci Bible? Sudah. Apakah pantas itu dikatakan kitab suci? Sudah belum? Apalagi sakarnya seperti sakar kuda. Mau tunjukkan juga sakarnya. Sudah. Nggak apa-apa kalau kau mau nunjukkan memang tabiat kalian kan kau seperti itu. sebenarnya penakut tidak seperti kau si Mikana. Mikana itu berani ditanya. Kalau kau tidak berani, kau penakut. Kata siapa tidak berani, saudara? Kau takut, kau hanya kamu tahu termasuk bertanya orang-orang dan yang bertanya. nekat. Orang menjawab, kau ngeles. Sudah? Kau penakut. Jadi coba kau baca dulu Yeskielmu tuh. Sudah. Datanglah firman Tuhan. Surat Susunya berapa? di jama-jama. Kitab apa? Sampai sakar kuda itu kau baca. Kitab Ayo, kau apa? baca. Ayat berapa biar saya baca? Kitab apa? Yeskiel cari saja ayat persendaran itu. Kau saya suruh nyari. Nah, baca. Susunya di jama-jama Yeskiel 21. Siapa itu? Yang di jama-jama itunya siapa? Iya, kau baca itu kitab bukan? Kitab bersundal. Buka bajumu, buka ketekmu juga. Kalau yang perempuan begini. Susunya di jama-jama. Susu siapa di jama-jama itu? Sudah? Tadi kau katakan orang Islam kalau naik tidak pakai baju lah, ini kitab sucinya. Oke, kalau kau baca Yeskielmu tuh. Ulang lagi. Ulang. Udah belum? Baca Udah bisa. Yeskielmu tuh. Katanya saya Susunya takut di katanya jama-jama. ditanya. Sudah bisa saya Jangan jawab? kau pura-pura tidak tahu Yeskielmu itu 2. Sudah bisakah saya menjawab? Sudah bisakah saya Jawablah, menjawab? baca di Yeskielmu tuh. Buka. Baik. Saya jawab ya. Saya jawab. Susunya. Siapa punya susu di jama-jama itu? Israel. Itu berbicara mengenai bangsa Ada nama Israel. Israel di situ. Hah? Ada nama Israel di situ. Ada nama Israel. Kau memang. Itu adalah bangsa Israel. Saya sudah bisa menjawab belum? Sudah bisa saya bicara dan menjawab? Jawab. Baik, kalau saya bicara Anda diam ya. Aku tunjukkan tetekmu. Kalau saya bicara, Anda bisa diam? Begini. Kalau saya bicara Anda bisa diam? Begini. Oke ya. Putingnya Dah. di sini. Saya jawabnya kamu di bawah. Kamu di bawah, saya jawab. Ya, betul. Ya, jadi teman-teman, mereka itu kan sudah saya bilang, kepalanya sering dibenturin ke aspal, dibenturin ke ubin. Akibatnya, ya maaf ini kecil, jadi kecil. Nih. Jadi kalau dibaca ayat itu dari A sampai Z, itu bukan berbicara mengenai perempuan sungguhan, tidak. Itu berbicara bagaimana kelakuan bangsa Israel itu seperti wanita yang pesuntit. Saya kalau ngomong nanti di band sama tok-tok. Seperti itu. Baca dari atas. Begitulah kelakuan bangsa Israel. Dia bersuntit ke Mesir. Ya. Seperti seorang wanita, seolah-olah seperti seorang wanita yang menjual tubuhnya kepada orang lain. Ya, seperti itulah bangsa Israel. Dia berlaku busuk dengan cara menjual dirinya kepada orang Mesir. Makanya baca dari A sampai Z. Bagaimana berbuat seperti itu, mereka berzina di Mesir dengan cara seperti yang dituliskan di dalam Bible itu. Baca dong, baca. Ya. Itu bukan perempuan sungguhan. Israel, bangsa Israel itu diibaratkan seperti seorang perempuan dan Tuhan adalah suaminya. Mereka yang seharusnya pergi kepada suaminya, meminta pertolongan kepada suaminya, tetapi mereka tidak datang kepada suaminya. Tetapi mereka malah pergi kepada berhala-berhala orang Mesir. Mereka pergi kepada orang-orang Mesir. Mereka berlaku seperti itu di Mesir dengan cara meminta kepada batu-batu, termasuk batu nggak tahu warna hitam, merah, jambu, nggak tahu. Seperti itu. Makanya kelakuan mereka diumpamakan seperti perempuan yang seperti itu. Makanya kau baca dong. Kalau ini beda, kalau ini perempuan sungguhan. Mau dengar? Mau dengar? Mau dengar? Mau dengar saudara? Baik, kita bacakan. Apakah ini perempuan sungguhan? Mari kita putarkan. Saya putarkan ya. Nih, sebentar, saya putarkan. Ustaz, bagaimana teknik aturan pemberian ASI untuk ikhwan balik yang sudah besar agar menjadi mahram susuan sesuai hadis Salim Maula Abi Hudzaifah? Jadi masalah pendapat jumhur ulama bahwasanya seorang baru bisa atau anak bisa menjadi anak susuan kalau dia menyusui jika umurnya kurang dari 2 tahun. Kurang dari 2? Ya, baik. Ini di bait pertama dia berbicara mengenai bahwa anak yang boleh disusui itu umur 2 tahun. Tapi pernahkah Muhammad menyuruh perempuan dewasa menyusui laki-laki dewasa? Kita dengarkan. 2 tahun ini hukum asalnya. Dan bagaimana kalau sudah balik, sudah umur 14, 15, apakah masih bisa menjadi anak susuan? Maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Namun pendapat yang dirojikan oleh Ibnu Taimiyah dan ini pendapat Aisyah radhiyallahu anha berdasarkan hadis
Salim Maula Abu Hudzaifah, yaitu boleh kalau ada kondisi yang mendesak. Kondisi yang mendesak misalnya seseorang mengangkat anak. Anak itu sudah lama tinggal dengan dia sehingga seakan-akan dia benar-benar orang tuanya. Ya. Maka dalam kondisi begini sang anak boleh menyusui meskipun dia sudah dewasa agar dia menjadi mahram. Ya, Anda baca sendiri. Soalnya banyak orang Islam awam di sini nggak tahu. Ada satu hadis, tolong rekam. Kalau kau nggak percaya hadis ini boleh nanti kau adukan ke Mabes Polri kalau kau nggak percaya hadis ini. Ada sebuah hadis, ada seseorang namanya istrinya Abu Hudzaifah. Ya, istri dari Abu Hudzaifah ini datang kepada Muhammad, mengadu kepada Muhammad, bilang begini, wahai Rasulullah, aku lihat di wajah suamiku ada sesuatu. Maksudnya raut cemburu dia. Karena apa? Karena perkara Salim yang sering keluar masuk rumah. Padahal Salim itu adalah budaknya. Ya, padahal Salim itu sudah seperti anak angkat sendiri. Apa kata Rasulullah? Susuilah dia. Susui si Salim itu. Lalu apa kata istri Abu Hudzaifah? Wahai Rasulullah, bagaimana saya menyusui dia? Dia sudah dewasa. Lalu di dalam hadis itu dikatakan bahwa Muhammad tersenyum, dia tertawa sambil berkata, saya tahu dia sudah dewasa. Lalu setelah dijelaskan, setelah dilakukan itu, besoknya dia datang lagi kepada Muhammad. Wahai Rasulullah, sekarang sudah hilang muka cemburu di wajah suamiku Abu Hudzaifah. Itu kau tanya, coba kau jelaskan. Yo, naik kau kemarin jelaskan itu. Tapi kau mau mengalihkan topik temanya bukan itu hari ini. Gimana kau itu? Nanti dibilang mengada-ngada nanti saya. Nanti dibilang saya mengada-ngada ini masalah ini. Coba ya, nih. Lihat nih ya. Kita dengarkan dulu. Nih. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini arah sesungguhnya aku melihat di wajah Abi Hudzaifah, wajah dari Abi Hudzaifah. Siapa Abi Hudzaifah? Suami dari Sahlah binti Suhail. Nah, nama perempuan itu Sahlah binti Suhail. Sahlah binti Suhail itu datang kepada Muhammad. Dukhuli Salim, ya. Karena keluar masuknya Salim, ya. Wa huwa halifuhu, sedangkan dia adalah pelayannya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda atau berkata, ardihi, maka susuilah dia. Qala, kemudian Sahlah berkata, wa kaifa ardihu, bagaimana aku akan menyusuinya? Wa huwa rajulun kabir, sedangkan dia sudah lagi dewasa. Tuh, jelas. Muhammad menyuruh Sahlah binti Suhail, istrinya Abu Hudzaifah, menyusui Salim yang sudah dewasa. Kau jelaskan dulu itu. Jangan kau bahas mereka menjamah-jamah kegadisannya. Kau nggak tahu ayat itu. Itu berbicara tentang Mesir, bukan berbicara tentang perempuan sungguhan. Kau baca dari awal sampai akhir. Oke. Kita kasih naik lagi, tapi sebentar ya. Sebelum kita kasih naik lagi, teman-teman, kita iklan lagi, teman-teman ya. Teman-teman sekalian, sekali lagi teman-teman ya, bagi teman-teman yang ingin mensupport saya, ya teman-teman ya, yang ingin mensupport, yang ingin berkolektif punya berkat berlebih, teman-teman bisa support saya di sini ya teman-teman ya. Ya, teman-teman bisa support di sini, kolektor Rumah Apologet. Tangkap layarnya teman-teman, silakan tangkap layarnya. Ya, kepada teman-teman mungkin banyak di antara kalian yang nonton mungkin sambil nyapu, sambil masak, jadi kalian tidak bisa melihat layar ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi tolong lihat layar sebentar, screenshot. Sekali lagi tolong lihat layar sebentar, screenshot. Ada berkat berlebih, teman-teman bisa support ya, kolektor Rumah Pendirian Apologet, seperti itu teman-teman. Oke. Ya, kita punya harapan, kita ada Rumah Apologet ya teman-teman ya, supaya kita itu bisa memproduksi karya-karya dengan tenang seperti itu. Ya, kalau belum berdiri Rumah Apologet kan kita masih was-was dan bahantui seperti itu ya. Kita masih ya, pikiran kita belum tenang lah, seperti itu intinya teman-teman. Oke. Kita kasih naik, ada Rizal Motor. Dia sudah lama nunggu di bawah dia. Rizal Motor lagi. Ya, silakan Rizal Motor. Macet lagi. Ya, boleh inbox kalau teman-teman yang nggak sempat nangkap layarnya, support inbox. Teman-teman, jangan lupa follow akun ini ya, karena akun ini yang asli. Karena banyak
akun-akun Edis TV yang palsu. Jadi kalau teman-teman cari Edis TV nanti akan muncul banyak sekali akun-akun. Ya. Dan yang dua itu, yang asli itu cuma 2. Teman-teman ya, yang asli cuma 2. Makanya follow ya, follow. Nah, ciri-cirinya kalau asli itu teman-teman lihat followersnya dan video-videonya. Followers di akun satunya itu followersnya hampir 100.000, yang ini 30.000. Kalau akun-akun yang palsu itu followersnya kecil, di bawah 10.000. Ya, seperti itu. Tapi itu pun akun-akun yang seperti saya itu belum tentu maksudnya itu tidak baik, belum tentu seperti itu. Mereka mungkin ingin, ya mereka mungkin karena suka begitu, jadi mereka ingin mengupload begitu. Bukan dengan maksud apa, cuman biar Anda tidak salah komunikasi dengan Edis TV yang asli. Ya. Oke, kita kasih naik ada bom-bom. Bom-bom. Ini bom-bom mana tuh bom-bom itu? Ya, silakan bom-bom. Bom-bom. Halo. Ya, silakan nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Nggak pakai baju lagi. Kok banyak dari kalian ini nggak pakai baju gimana? Apa masalahnya? Ya, silakan nyalakan kamera. Silakan nyalakan kamera. Sabar. Ya, silakan. Kameramu mana? Nah, tadi bilang nggak pakai baju, sekarang pakai baju. Nah, sekarang sudah pakai baju. Ya, bom-bom gimana? Sudah menyimak dari tadi atau bagaimana? Sudah. Bom-bom tapi kok kurus? Aduh. Aslinya kan begini. Enggak, saya heran kalian itu nggak ada yang bener. Foto profil nggak bener, nama nggak bener. Merah kalian ini nggak ada yang bener. Alasannya nggak benar gimana? Ya, Anda bilang nama bom-bom, tapi badan kurus. Nama asli aja bukan bom-bom pasti. Saya mana? Terus Ya, saya silakan. apa namanya kalau bukan bom-bom? Ya lah, silakanlah, jangan ke situ lagi. Kita ke tema aja, kembali ke tema nih. Ke tema, temanya adalah selesaikan dulu. Apa? temanya adalah mustahil kamu percaya Al-Qur'an. Saya Al-Quran. Ya, oke. Apakah Anda muslim? Muslim. Kenapa kamu tidak percaya Al-Qur'an? Enggak, itu kan judulmu. Kamu kan bilang mustahil kamu percaya Al-Quran. Iya, makanya saya bilang, kenapa kamu tidak mempercayai Al-Quran? Karena Al-Quran berkata bahwa kitab Al-Quran itu adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Kenapa kamu nggak percaya? Kenapa kamu nggak percaya? Apa saya pernah bilang saya nggak percaya Al-Quran? Oh, jadi kamu percaya bahwa Quran menjelaskan segala sesuatu? Percaya dong. Percaya. Coba jelaskan apa fungsi sunat menurut kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Silakan. Fungsi sunat. Di Al-Quran di ayat mana itu fungsi sunat? Ya kan kamu tugasmu katanya menjelaskan segala sesuatu. Sekarang tiba-tiba kamu nggak percaya. Kamu kan tanya apa fungsi sunat di dalam Al-Quran? Ya, kamu percaya Quran menjelaskan segala sesuatu nggak? Iya, dalam konteks dia sebagai Al-Quran. Oke, coba jelaskan menurut kitab Al-Quran yang konon menjelaskan segala sesuatu, yang kamu percaya menjelaskan segala sesuatu itu. Tadi Silakan. nanyanya sunat, sekarang kok segala sesuatu? Tadi sunat, kan tanyanya sunat. Dengerin saya. Kamu percaya Quran itu menjelaskan segala sesuatu? Ya, percaya. Berarti tolong jelaskan kepada saya fungsi sunat menurut Al-Quran. Fungsi sunat ayat mana? Fungsinya sunat di Al-Quran di mana? Udah, kau tidur di bawah. Menjelaskan segala sesuatu kau bilang, tapi disuruh jelaskan sunat kau. Hah? Katanya menjelaskan segala sesuatu, ditanya tentang sunat? Hah? Makanya aku bilang kau nggak percaya sebenarnya Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Kau bohong. Silakan Ahmad. Halo? Halo, cek. Ya, silakan nyalakan kamera. Cek. Halo, cek. Ya, silakan nyalakan kamera Ahmad. Gimana kabarnya Bang Edis? Sehat? Kabar baik Bang Ahmad. Silakan nyalakan kamera Bang Ahmad supaya kita bisa diskusi dengan baik. Silakan. Ya, sudah saya kirim undangan, Bang. Silakan nyalakan undangan layarnya. Nah. Bang, jangan bernapas di mic, Bang. Oke, siap. Jangan bernapas. Wah. Udah aman belum? Aman. Tapi jangan kedeketan, Bang. Napas Abang itu sampai sini, napasnya. Nah. Oke, sip. Aman. Ya, silakan, Bang. Gimana, Kenapa? Bang? Begini, Bang. Saya Kristen, Bang. Oke? Nah, ketika saya mempelajari Al-Quran, saya dapati bahwa sesungguhnya tidak ada di antara kalian itu yang percaya Al-Quran. Termasuk Bang Ahmad. Bang Ahmad nggak percaya Al-Quran.
Saya percaya. Kenapa Anda tidak percaya bahwa Al-Quran itu kitab yang menjelaskan segala sesuatu? Seperti kata Al-Quran. Oke bang, sekarang kita membahas tentang Al-Quran bang ya. Oke. Jadi Al-Quran ini di dalam surat Al-Baqarah. Silakan dibuka bang kalau misalkan ada Al-Quran di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Bang, sebentar bang. Al-Baqarah berapa bang? Biar saya bacakan bang. Waduh. Ayat 1. Baik, saya bacakan. Al-Baqarah yang pertama. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Betul? Oke, ya. Betul. Baik. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Betul? Oke, betul. Baik, sekarang bang. Sekarang, kenapa Anda tidak percaya bahwa Quran itu adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu? Saya percaya bang. Anda percaya? Saya percaya. Tolong, Anda percaya. Tolong jelaskan, menurut kitab yang menjelaskan segala sesuatu itu, apa fungsi dari umat muslim berkhitan? Silakan. Oke. Jadi tentang masalah khitan bang ya. Kita percaya kepada 25 nabi. Ya. Saya jelaskan dulu, abang jangan dulu potong ya. Pertama, Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Isa sampai Isa, dan juga kita percaya kepada Nabi Muhammad. Dengarkan dulu, jangan ketawa-ketawa bang. Bang, yang saya tanya tadi apa bang? Bentar dulu, saya akan menjawab dari awal. Silakan. Kita kasih lagi kesempatan lah. Umat muslim kesini, kalau abang nggak mendengarkan gimana mau dijelaskan bang? Bukan begitu abangku. Yang kutanya abang, apa fungsi sunat menurut Al-Quran? Bentar dulu. Kok lari ke Adam, lari ke Nuh, itu gimana sih bang? Makanya dengarkan dulu saya dari awal. Oke lah, kita coba bersabar teman-teman. Siapa tahu ada jawabannya. Silakan bang. Nah, kita percaya dalam iman Islam itu, kita harus percaya kepada Nabi, seluruh Nabi yang wajib kita imani, termasuk Nabi Isa. Nabi Isa itu adalah seorang Nabi, bukan seorang Tuhan. Ya, harus kita yakini. Dan umat Islam itu harus mengikuti Nabi-Nabi sebelumnya, seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini Allah utus menjadi seorang Nabi dan menjadi seorang Rasul untuk kita ikuti juga, karena kita juga mengikuti daripada ajaran Nabi Ibrahim, melaksanakan sunat. Oke, silakan abang dibuka Al-Qurannya terkait mengenai perintah Allah yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Ya, silakan. Quran surat berapa, bang? Bentar. Silakan buka surat Al-Baqarah ayat 124. Oke. Saya bacakan dulu. Apa saya perlu bacakan ayatnya, bang? Saya bacakan dari sini, bang. Cuman umat muslim yang disuruh baca Quran susah. Kalau saya baca langsung saya bacakan. Ini saya bacakan. Saya bacakan ya, bang ya. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang yang zalim. Oke, begini bang, Al-Quran itu tidak bisa kita terjemahkan sesuai dengan pemikiran kita. Harus ada manuskrip dulu. Adanya tafsir Jalalain, tafsir Baidawi, tafsir Baigawi, dan juga tafsir-tafsir yang lainnya. Oke, saya akan jelaskan di sini kalimat ibtala. Ibtala itu artinya ujian bagi Nabi Ibrahim. Termasuk Nabi Ibrahim, pada ketika beliau usia sudah mencapai 60 tahun, beliau diperintahkan untuk melakukan sunat. Kenapa? Stop, karena bang. Sebelumnya Harus saya potong, bang. Tar dulu. Begini, bang, karena abang sudah memfitnah, bang. Bang, begini, karena abang sudah memfitnah. Di Quran surat berapa ada pernyataan Al-Quran bahwa Ibrahim bersunat? Kalau ada ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Ibrahim bersunat, maka saya akan terjun dari Monas. Silakan. Oke, dengarkan dulu abang. Silakan. Makanya saya dengarkan, jangan dulu dipotong bang. Silakan. Bisa nggak? Oke. Jadi Nabi Ibrahim ini di dalam tafsirannya, saya akan buka tafsir Jalalain. Ada nggak kitabnya? Nah, ibtala ini adalah ujian yang sangat berat sekali karena Nabi Ibrahim sebelumnya tidak diperintahkan sunat. Namun ketika beliau sudah usianya lebih tua, kemudian turunlah perintah untuk melaksanakan sunat. Untuk apa? Untuk mensucikan dirinya. Pertama. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim mengikuti dan mengimani dengan keimanannya yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adanya risalah, ya. Perjalanan di mana Nabi Ibrahim ini ketika beliau melakukan sunat, dan ini juga diikuti oleh nabi-nabi yang setelahnya. Ya, nah berarti kita tidak bisa menjelaskan bahwasanya tidak ada perintahnya di dalam Al-Quran, padahal ada. Ini perintahnya yang Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim. Surat berapa, Pak? Seperti contohnya, mohon maaf,
Isa Al-Masih ketika usia 12 tahun sampai 30 tahun beliau kemana? Ya, coba saya bertanya kepada abang, silakan jawab. Ketika usia 12 tahun sampai 30 tahun Nabi Isa kemana? Isa Al-Masih itu yang kalian percaya bahwasanya dia sebagai juru selamat. Silakan. Sudah bisa saya jawab, Bang? Boleh, silakan. Baik. Tadi tema kita, Abang, saya bertanya, apakah Abang percaya bahwa kitab Al-Quran menjelaskan? Bukan. Tadi katanya, tadi dia ngomong kita diam. Tadi sudah saya jawab. Tadi dia ngomong kita diam. Sekarang Saya kita ngomong sudah dia jawab. tidak mau diam. Oke, Ini oke, gimana? Oke, saya diam. Tadi saya sudah jawab. Tadi lebar, saya Bang. tanya, Bang. Ketika saya tanya, Nabi Isa ketika usia 12 tahun Bang, sampai 30 tahun kemana? ini giliran siapa yang ngomong? Apa Abang masih mau lanjut? Silakan kalau masih Oke, belum silakan. puas. Silakan Abang, silakan. Saya tadi bertanya, Bang kemana Ahmad. Isa Al-Masih usia 12 tahun. Bang sampai Ahmad, usia 30 tema tahun, kita silakan jawab. bukan itu, Bang Ahmad. Tema kita Bang, adalah bukan nggak bisa Loh, jawab. gimana Nggak bisa sih, jawab. Bang? Bang Ahmad, Nggak tema bisa kita apa ini, Bang? Tema kita apa, Bang? Apa tema kita? Nah dulu. Abang kan tadi nanya ke saya, mana dalilnya tentang perintah Allah yang menganjurkan kepada kita melakukan sunat? Saya Ya, jawab, surat berapa? Itu adalah tadi udah disebutkan suratnya. Kamu dengar tidak? Nggak ada di sini sunat, Bang. Ingatlah ketika Makanya, Ibrahim diuji oleh Tuhannya, mah nggak ada sunat. Itu tidak bisa kita buka semena-mena. Ada tafsirnya. Justru ada Anda tafsirnya. yang membuat semena-mena. Makanya, Justru Anda Abang yang belajar memperkosa dulu. Al-Quran dengan cara menambah-nambahinya. Tuh kan, saya tadi sudah jawab, Bang, bahwa sebelumnya Nabi Ibrahim itu mendapatkan perintah oleh Allah. Perintah untuk apa? melaksanakan sunat. Di Quran Kemudian, surat berapa? Perintah sunatnya. Tadi surat Al-Quran Al-Baqarah 124. Kita baca lagi. Oke, silakan dibaca. Dan ingatlah Silakan. ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat. Lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikan kamu imam bagi seluruh manusia. Oke. Ibrahim berkata, dari Oke. keturunanku. Allah berfirman, janjiku tidak mengenai orang-orang yang zalim. Mana di sini perintah sunat? Jadi di dalam kalimat ibtala itu, di dalam tafsir Jalalain. Oh, bahwa kitab Nabi Ibrahim- tafsir. Ya kan nama juga. Jadi yang mengatakan, sebentar Bang, yang Saya bilang, tadi jawab, Bang, ada manuskrip. yang bilang, Bang dengarkan. Yang bilang Nggak bisa Ibrahim jawab. sunat, gantian dulu Bang ya. Yang Oke, bilang oke. Ibrahim sunat itu Al-Quran atau kitab tafsir? Ya Allah ya Rob, abang, dengarkan dulu. Bang Ahmad, kutanya sama abang lagi nih Bang. Yang mengatakan bahwa Ibrahim berkitan kitab Al-Quran atau kitab tafsir? Al-Quran. Di mana? Saya jawab Al-Quran. Di Quran surat berapa? Al-Baqarah ayat 124. Nggak Itu ada Bang di sini bahwa kitan Bang. Abang, Tidak ada di sini astagfirullahaladzim. kitan. Itu tafsirannya dijelaskan ibtala itu Tafsirannya. mempunyai makna yang banyak. Bahwa Jadi Nabi arti ibtala itu kitan. Arti ibtala kitan. Tar dulu, dengarkan dulu. Ibtala itu adalah sebuah perintah Allah untuk melaksanakan khitan, di mana tafsir Jalalain mengatakan bahwa Nabi Ibrahim Makanya sebenarnya mendapatkan perintah untuk saya teringat dengan melaksanakan ayat begini. Dan celakalah orang-orang yang menulis kitab lalu menambah-nambahkan ayat-ayat kepada kitabnya. Dan celakalah orang-orang yang menambah-nambahi ayat-ayat Al-Quran. Ini Anda ini. Tidak percaya tidak masalah. Bukan tidak percaya, Anda menambah-nambahi Al-Quran. Bang, di sini saya tamu, dengarkan dulu. Ya, kalau abang nggak mau mendengarkan ayat suci Al-Quran tidak masalah, ya kan? Justru Sekarang Anda saya yang mau tidak tanya satu. mendengarkan. Dengarkan. Kalau abang sudah saya jelaskan, namun abang tidak mau paham juga, saya bawakan daripada tafsir manuskripnya, dan abang tidak percaya juga. Bagaimana abang mau percaya sama saya kalau Oke, begitu? kalau begitu kitab yang menyebut bahwa Ibrahim sunat itu bukan Al-Quran tapi kitab tafsir. Al-Quran. Di Quran surat berapa? Kitan mana? Ada nggak kata kitan? 24. Nggak ada kata kitan di situ. Astagfirullahaladzim, saya ulang lagi. Makanya dengar, Bang. Bang, tidak ada di situ kata kitan. Ada nggak kata atau lafaz kitan di dalam kitab itu? Astagfirullahaladzim, Bang. Dengarkan dulu makanya, Bang. Dengarkan dulu makanya satu-satu, saya dengerin dulu. Saya sudah dengar, Bang. Tadi Abang bilang menurut Bang. kitab tafsir Jalalain, bukan menurut Al-Quran. Ya Allah, dengarkan dulu, Bang. Jadi yang bilang Ibrahim sunat itu bukan Quran tapi kitab tafsir. Dengarkan dulu makanya, Bang, dengarkan dulu. Silakan. Nih, jadi Nabi Ibrahim adalah nabi yang kita percayai, ya. Nabi Muhammad sebagai penerus daripada Nabi Ibrahim. Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim yang pertama, beliau diperintahkan untuk sunat. Mana ayatnya, Bang? Perintah sunatnya mana? Surat Al-Baqarah ayat 124. Coba Abang yang baca. Abang yang baca. Kemudian, Al-Baqarah.
Coba abang yang baca. Soalnya saya yang baca dari tadi, jadi saya tahu. Abang yang baca. Coba baca. Oke, Baca. dengarkan ya. Bahwasanya di situ ada kalimat ibtala. Enggak, dibaca. Ayatnya yang dibaca, ayatnya yang dibaca. Dengarkan. Bahasa Arabnya. Kita dengar, ada nggak kata khitan? Coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ijibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fatammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Ya, ada kata khitan di situ? Dengarkan ya Bang ya. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan. Diuji ini dalam risalah perjalanan Nabi Ibrahim. Dengarkan. Enggak, kata khitan di situ ada enggak? Kata khitan di situ ada enggak? Jangan dulu diputus Bang, saya mau menjelaskan. Oke, silakan. Nah, Nabi Ibrahim ini diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan khitan. Mana dalilnya? Ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 124. Di mana Nabi Ibrahim diperintahkan untuk sunat. Risalahnya sudah jelas. Mana yang dikuatkan dengan hadis Nabi? Begitu Bang. Ada khitan di situ Bang? Tentang permasalahan, tentang ujian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim tentang melaksanakan khitan. Mana hadis yang menjelaskan, yang menguatkan? Ada hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Oke. Dan lalu abang mau nanya lagi, itu lagi, bosan Bang. Nah saya sekarang sampai pertanyaan ke abang. Nabi Isa ketika usia 12 tahun sampai 30 tahun, Nabi Isa kemana? Yang kalian percaya sebagai Yesus kemana? Isa Al-Masih. Ayo. Sorry, tadi saya lagi balas pesan. Sebentar. Oke. Jadi ayat yang barusan Anda baca ada kata khitan nggak? Ya Allah, ya Rabb, ya Rabbi. Nggak, dijawab singkat aja Bang. Ada nggak kata khitan? Udah deh, Bang. Kalau misalkan abang nggak percaya juga susah saya menjelaskan Bang. Bukan, Anda yang tidak percaya dengan Al-Quran. Oke, sekarang gini aja. Jangan ke situ lagi, sekarang gini. Tolong jelaskan fungsi khitan. Fungsi khitan menurut lo. Pertanyaan kita kan dasarnya itu tadi. Mau tanya abang nggak bisa jawab. Bang, pertanyaan dasar kita tadi fungsi khitan menurut Al-Quran. Silakan. Sekarang tadi abang nanya ke saya mau nanya lagi ke abang, boleh nggak? Pertanyaan awalnya tadi fungsi khitan. Aku satu-satu dong. Ya adil. Allah kan maha adil. Bang, Satu-satu. tadi yang dari awal kita bahas adalah Quran menjelaskan segala sesuatu, betul? Lalu Anda tidak percaya, lalu Anda ngotot Anda percaya, betul? Abang, saya tadi jawab dan juga jelaskan. Oke, coba jelaskan ayatnya, apa fungsi khitan menurut Al-Quran. Muter-muter kayak begitu nggak jelas. Bang, terakhir Bang. Bang. Apa fungsi khitan menurut Al-Quran? Saya akan jawab, tapi saya mau tanya dulu ke abang. Silakan. Saya mulu dong dijawab. Silakan. Oke. Isa Al-Masih yang kalian percayai ketika usia 12 tahun sampai usia 3 tahun. Kami nggak percaya Isa Al-Masih. Kami nggak kenal siapa Isa Al-Masih. Tuhan Yesus. Nggak ada, kami nggak kenal Isa Al-Masih. Oh Yesus. Kalau Yesus kami percaya. Kalau Yesus kami percaya. Yesus ketika usia 12 tahun sampai 30 tahun kemana? Nggak ditulis dalam Bible. Oke, perjalanannya nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Apakah ada yang menyebutkan bahwasanya dia beragama Kristen? Nggak ada. Nah, terus kenapa kamu mengikuti Yesus? Karena dia mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Buktinya mana? Buktinya dia bangkit. Adakah ayat yang menjelaskan tentang penciptaannya? Ada. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada segala sesuatu pun yang telah jadi yang dijadikan. Firman itu telah menjadi manusia dan dia tinggal di tengah-tengah kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Allah, penuh kasih karunia dan kebenaran. Oke. Udah berapa pertanyaan tuh Bang? Lagi ngapain? Kemana? Ini berem-berem. Arahnya makin gak jelas. Tidak bisa jawab. Baterai ngedrop. Oke, sekarang kembali ke pertanyaan saya, bisa? Oke, bisa. Baik, sekarang begini Bang. Kenapa Anda tidak percaya bahwa Quran itu menjelaskan segala sesuatu seperti perkataan Al-Quran sendiri? Saya percaya, siapa yang nggak percaya Bang? Oke, jika Anda percaya bahwa Quran itu menjelaskan segala sesuatu, maka jelaskanlah menurut Al-Quran apa fungsinya umat muslim berkhitan menurut kitab yang menjelaskan segala sesuatu itu. Silakan. Abang Edis yang paling ganteng dan yang paling lucu. Oke. Bahwa khitan itu bukan hanya sekedar perintah Allah,
Bahkan dalam ilmu kedokteran pun Malah ceramah, Bang. Dengarkan dulu, Menurut dengarkan Quran, dulu. bukan menurut Anda. dengarkan dulu. Coba kutip Maka ayatnya. saya menjelaskan. Fungsi dari khitan adalah Ya, supaya elah. umat-umat melakukan begini dan begitu di dalam Quran surat Ya. begini dan surat begitu. Silakan. Ya elah. Dengarkan dulu makanya Bang, dengarkan Silakan. dulu. Silakan. Manfaat sunat bukan hanya sekedar Allah yang perintahkan kepada Nabi Ibrahim. Bahkan Bang, ilmu kedokteran saya saja. tanya Cuma manfaat, jawab. saya tanya fungsi sunat menurut Quran, bukan menurut dokter. Ya Malah Allah, menurut Abang dokter, tuh. saudara-saudara. Astagfirullahaladzim. Dan sungguh Dengarkan dulu, tiadalah dengarkan dulu. suatu kaum Hey. yang ketika Anda berbicara Hey. kepada mereka sesulit Dengarkan dari dulu, kaum dengarkan muslimin. dulu. Bang, yang saya tanya fungsi khitan menurut Quran, bukan menurut dokter, bukan menurut Ahmad, bukan menurut Udin, menurut kitab Al-Quran. Silakan. Oke, begini Bang. Jadi Al-Quran itu Tidak adalah- menjelaskan segala sesuatu. Dengarkan, Tidak dengarkan, menjelaskan segala sesuatu kan? Sudah aku bilang mereka ini nggak percaya. Mereka Gimana tidak saya percaya menjawab? Quran menjelaskan segala sesuatu. Ya, gimana Mereka saya menjawab hanya kalau di misalkan abang mulut ngomong terus? saja. Oh ternyata begini ya kualitas abang. Bukan bang, abang di mulut saja ngomongnya percaya. Ya Allah ya Rob. Dengarkan dulu makanya tadi saya udah bacakan Al-Baqarah ayat 124. Coba, apa dan fungsi sebagainya. khitan menurut Al-Quran? Tuh, kan saya jawab dipotong lagi. Silakan. Gimana ini? Silakan. Potong nggak? Enggak, silakan. Dipotong nggak serius? Tidak, silakan. Oke. Jadi begini Bang. Al-Quran itu sebagai penjelasan hukum. Dengarkan. Tuh, malah ketawa. Ini Bang, namanya- di mana namanya- ayatnya fungsi khitan menurut Quran? Makanya dengarkan dulu Bang. Astagfirullah, saya mau jawab juga. Makanya saya mau jawab. Dengarkan dulu. Al-Quran ini diturunkan sebagai penjelasan daripada yang memang ini syariat, termasuk diantaranya sunat. Sunat itu adalah perintah Allah yang turunkan kepada Nabi Ibrahim. Mana dalilnya? Al-Baqarah 124 ya. Berarti bukan hanya daripada manfaat saja, namun ini hukum. Kalau berarti hukum, ini berarti perintah. Kalau perintah tidak boleh dilanggar ya. Ini adalah perintah Allah yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Manfaatnya bukan hanya manfaat buat Al-Quran saja, namun manfaatnya bagi kesehatan kita, dijauhkan dari penyakit buat diri kita dan sebagainya. Surat berapa ayat berapa itu? Manfaatnya Bang. Surat berapa Kalau ayat berapa misalkan itu? abang dari kita tidak masalah. Iya, surat Tapi berapa bagi kita, ayat berapa bagi itu kita, supaya dengarkan. dijauhkan dari penyakit? Surat berapa ayat berapa? Dengarkan dulu, dengarkan dulu. Kita ini kalau misalkan khitan, pertama dijauhkan dari penyakit. ya, Iya, dijauhkan surat dari berapa tidak. itu bang? Surat berapa yang bilang begitu? Oke, Bang, dengarkan dulu Bang. Kalau masalah itu, abang mau cari-cari terkait mengenai manfaat dan sebagainya. Misalkan contoh ya, abang ke gereja. Di gereja ada nggak kesehatan di sana? Ada nggak? Nggak ada. Di gereja ada. Oke lah, kesehatan di Bang sana? Ahmad, dengan segala hormat, saya mohon maaf Bang Ahmad. Saya ingin mencari muslim Bukan. yang menjawab berdasarkan Al-Quran. Ya, Ya, kalau misalkan abang takut ya begitu. masalahnya begini, abang tidak menjelaskan dari Al-Quran, abang menjelaskan dari Al-Congor, bukan dari Al-Quran. Tuh kan, tuh kan. Loh. Abang kalau misalkan dijelaskan, Bang, dijelaskan sama saya. dasar, abang Bang, ngerti. abang bilang bahwa Quran menjelaskan segala sesuatu. Quran aja nggak dibuka, sudah aku bilang Bang. Nih, saya punya ini Bang, nih. Ini Ini gambar Al-Quran, bagus Bang. Bang. Nih, nih. Ini gambar bagus Bang. Nih, lihat nih ya. Nih. Kristen bertanya, mustahil Islam menjawab dengan Qurannya Bang. Mustahil. Pasti Anda tidak akan Tadi menjawab saya dengan sudah Quran. Jawab, Bang. Oke. Tadi saya sudah jawab. Quran surat apa, ayat berapa yang menjelaskan fungsi sunat di dalam Al-Quran? Bang, dengarkan. Tadi saya sudah jawab. Pertama perintah, yang kedua, Ampun kita teman-teman, ampun. Kan sudah saya bilang. Kalau kamu percaya bahwa Quran itu menjelaskan segala sesuatu, kenapa kamu nggak buka Quran itu untuk menjelaskan fungsi Mari kita simak apa yang diungkapkan oleh Profesor dan cendekiawan Muslim yang satu ini. Kita kutip dalil liputan 6 teman-teman. Quraisy Shihab mengatakan, tolong jangan pilih ustadz yang suka memaki. Kai Haji Quraisy Shihab ibaratkan begini. Nah teman-teman, ternyata ada juga ustadz-ustadz yang suka memaki-maki teman-teman. Bisa jadi ini adalah salah satu oknum yang dikatakan oleh Habib Kribo tadi teman-teman, dimana mereka seakan-akan orang yang paling beriman, paling beragama,
dengan kepalanya ada titik hitam dan juga jenggotnya sampai panjang ke lantai, kata Habib Kribo tadi kan teman-teman. Di era modern ini ketika ceramah agama mudah diakses melalui berbagai media, umat Islam dihadapkan pada pilihan beragama, ustadz atau penceramah yang dapat mereka ikuti. Namun tidak semua pendakwah menggunakan cara yang sejuk dan penuh hikmah dalam menyampaikan pesan agama. Menanggapi fenomena ini, wah ini ternyata sebuah fenomena nih teman-teman, berarti sudah sering terjadi nih teman-teman. Profesor Kiai Haji Quraisy Shihab, seorang cendekiawan muslim, terkemuka menekankan pentingnya memilih ustadz yang tidak memaki-maki dalam dakwahnya. Quraisy Shihab mengingatkan bahwa dakwah adalah ajakan kepada kebaikan yang harus disampaikan dengan cara yang baik pula. Ia menekankan pentingnya mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW yang selalu lemah lembut dalam menyampaikan ajaran Islam. Mengutip sabda Nabi Muhammad, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Ayahanda presenter Najwa Shihab menegaskan bahwa ini adalah pedoman penting bagi para pendakwah. Kata-kata yang baik dan penuh hikmah lebih efektif dalam menyentuh hati dan menggerakkan orang untuk berubah ke arah yang lebih baik. Dalam dakwah, seringkali ditemukan penceramah yang menggunakan kata-kata yang keras dengan alasan untuk menegur atau mengingatkan umat. Namun, Profesor Quraisy Shihab mengingatkan bahwa cara ini justru bisa menimbulkan antipati dan menjauhkan orang dari ajaran agama Islam yang seharusnya penuh kasih sayang dan rahmat. Menukil Islam.co, Quraisy Shihab menjelaskan hal yang menarik ketika ditanya seseorang terkait kriteria ustadz yang tepat untuk dijadikan panutan atau sebagai penceramah. Mantan rektor lain sekarang UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta, ini menjelaskan dengan penuh kasih ibarat seorang bapak menasihati anaknya. Pilihlah ustadz yang menganut paham moderat. Anda tidak akan mendengar makian, tutur mantan Menteri Agama ke-16 masa Presiden Soeharto ini. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ustadz yang wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan yang orang lain salah. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ustadz wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan orang lain salah. Ustadz yang wasatiyah memahami bahwa jalan menuju agama itu besar dan memiliki jalan-jalan kecil untuk menuju jalan besar itu. Karena dalam rincian ajaran agama yang Tuhan tanyakan adalah hasilnya, misalnya 5 tambah 5 10, tapi bisa juga 7 tambah 3 lanjutnya. Salah satu ciri ustadz yang wasatiyah menurutnya adalah berpengetahuan luas. Ustadz yang berpengetahuan luas akan mampu menilai dan menghargai suatu pendapat, sedangkan ustadz yang sempit pengetahuannya akan mudah menyalahkan. Semakin luas pengetahuan seseorang, semakin besar toleransinya. Semakin sempit, semakin bodoh tandasnya. Nah, teman-teman muslim, silahkan kalian mau milih ustadz yang modelnya seperti ini. Karena ustadz yang berilmu itu seperti yang dikatakan oleh Bapak Quraisy Shihab ini, bahwa mereka pasti adalah orang yang sangat toleransi. Tetapi jika ustadzmu kamu dapati tidak bisa bertoleransi atau orang yang intoleran, maka mereka bisa dikatakan ustadz yang BODOH, kata Quraisy Shihab. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Zuma termasuk standar ustadz yang baik atau ustadz yang toleran? Mari
Google, mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup? Apa alasannya? Alasannya mengapa Nabi SAW disebut Rasul terakhir adalah karena Allah SWT telah menunjukkan langsung sebagai penutup para nabi dan rasul. Hal ini tercantum dalam Al-Quran yang merupakan firman Allah. Di sini dituliskan, mengapa Muhammad atau Nabi SAW disebut Nabi terakhir? Mari kita baca ya. Katamul Anbiya merupakan salah satu julukan Nabi Muhammad yang berarti penutup para nabi, sesuai dengan firman Allah SAW dalam surat Al-Ashab ayat 40 yang berbunyi, artinya Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir yang Allah utus untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran sebagai kitab terakhir. Maka dapat diartikan bahwa tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir juga didukung dengan dalil lainnya, yaitu surat Al-Sab 61 ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, yang memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad dalam tanda kurung Muhammad." Menurut Syekh Al-Zairi dalam kitab Al-Jawahir dan Al-Qalamiyah, alasan kenapa Nabi Muhammad SAW dijadikan nabi terakhir adalah hikmah terputusnya para nabi itu untuk menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat keserupaan yang tidak benar. Adapun hubungan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi terdahulu ialah terbangun atas dasar sebagai penguat dan penyempurna dakwah nabi-nabi sebelumnya. Oleh karena itu, semua para nabi selalu dibangun atas dasar dua pondasi utama, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Dari segi kaidah, dari segi akidah, semua ajaran yang dibawa oleh para nabi, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Muhammad SAW, adalah sama. Tidak ada beda antara nabi satu dengan nabi yang lainnya. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari segala sifat yang tidak layak baginya, dan mengimani adanya hari kiamat serta adanya surga dan neraka. Maka dari itu, semua para nabi menyerukan kepada kaumnya masing-masing antara dasar iman kepada Allah, dan semua para nabi setelahnya saling membenarkan ajaran yang telah dibawa oleh para nabi sebelumnya. Adapun dari segi syariat yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan individu terhadap perbedaan dalam metode dan kuantitasnya antara satu nabi dengan yang lain. Hal itu disebabkan karena syariat tersebut dalam ranah pelaksanaan, bukan sebuah pengabaran seperti akidah. Perkembangan zaman dan perbedaan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya turut mempengaruhi syariat mereka satu sama lain.
Diutusnya satu nabi itu adalah khusus untuk umatnya pada waktu itu, bukan umum untuk semua manusia. Sebuah hukum syariat terbatas dalam ruang lingkup yang sempit sesuai dengan umatnya pada waktu itu secara khusus. Nah, dari bagian pertama ini kita mengetahui teman-teman mengapa Rasulullah ini dikatakan sebagai nabi penutup, karena Rasulullah juga mengajarkan kepada keesaan Allah, teman-teman. Nah, seperti yang terus di sini. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari sifat segala yang tidak layak baginya dan mengimani adanya hari kiamat dan adanya surga dan neraka. Salah satu alasan mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup adalah ini, teman-teman. Mari kita lihat fakta berikutnya. Menurut kumparan, teman-teman, alasan mengapa Rasulullah SAW disebut nabi terakhir, teman-teman. Mari kita simak ya. Saya berharap teman-teman tidak bosan mendengar setiap fakta-fakta yang kita bukakan ini, karena dengan melihat fakta-fakta ini setidaknya kita belajar, teman-teman, dan dapat memaklumi mengapa sih saudara-saudara muslim kita itu sangat-sangat menjunjung tinggi Rasulullah, teman-teman. Mari kita simak. Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang ke-25 dalam Al-Quran. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan mempercayai bahwa tidak ada rasul lain setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya mengapa Nabi SAW disebut rasul terakhir? Bukan tanpa alasan Allah SWT memilih Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir, sehingga kita dilarang untuk mempercayai bahwa adanya rasul setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, bahkan sampai memiliki cara pandang berbeda dengan beliau. Nah, jadi teman-teman kita, saudara-saudara kita tidak percaya ada nabi setelah Nabi Muhammad, teman-teman. Terlebih ada yang nabi yang membawa ajaran-ajaran yang berbeda dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Berikutnya, alasan dibalik Nabi Muhammad SAW disebut rasul terakhir. Nabi Muhammad SAW ditunjuk menjadi rasul terakhir Allah SWT dan mendapatkan Al-Quran yang merupakan kitab sempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, mereka percaya juga kitab mereka adalah kitab yang paling sempurna, karena kitab-kitab sebelumnya tidak sempurna maka disempurnakan oleh Al-Quran, teman-teman. Artinya wahyu yang sudah diterima Nabi Muhammad SAW sudah terputus sejak beliau meninggal dunia. Ibnu Katsir menjelaskan, ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar atas umat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan untuk mereka agama mereka, sehingga mereka tidak lagi membutuhkan agama selain agama mereka. Mereka tidak pula membutuhkan nabi selain nabi mereka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai penutup para nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus beliau kepada manusia dan kepada jin. Nah, jadi teman-teman, Rasulullah juga bukan hanya dikirim kepada umat muslim, kepada manusia-manusia yang percaya dan memutuskan untuk memeluk agama Islam saat ini, ternyata juga kepada para jin, teman-teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dikutip dari buku situs-situs dalam Al-Quran oleh Syarifuddin Al-Fikri, para ahli bahasa memberikan makna terhadap kata ma dalam surat Al-Ahzab ayat 40 dengan al-istitsaku wal ma'u, yang artinya memastikan dan menolak sesuatu, sehingga Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai khatam an-nabiyin, artinya pasti tidak ragu beliau seorang nabi terakhir dan menolak orang mengaku di kemudian hari. Adapun alasan dibalik Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir dijelaskan oleh Syekh Al-Zairi dalam Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Sebenarnya
Nabi kita Muhammad dikatakan sebagai penutup para nabi itu hanya karena sesungguhnya hikmat terputusnya para nabi itu menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukhrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat-syubhat keserupaan-keserupaan yang tidak benar. Karena itu umat manusia tidak memerlukan lagi kepada nabi sesudah Nabi Muhammad, sebab syariatnya telah mencapai batas kesempurnaan. Dan dari alasan inilah tampak jelas tentang rahasia terusnya beliau untuk seluruh umat manusia, dan keberadaan beliau sebagai manusia yang paling utama dalam segi fisik serta halaknya. Demikianlah penjelasan singkat mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Semoga dengan mengetahuinya dapat menambah meneladani beliau sebagai sosok yang sempurna. Yang perlu diingat, jangan menghujat ya teman-teman. Mengutip sindonews.com, inilah ke-10 keistimewaan Rasulullah. Yang pertama, air liur Rasulullah menjadi obat. Dari Sahl bin Sa'ad berkata, saat Rasulullah dan para sahabat akan berperang di Khaibar, Rasulullah bersabda bahwa ia akan memberikan bendera kepada seorang pria yang cinta dan dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, dan Allah akan memberikan kemenangan. Rasulullah mencari Sayyidina Ali, akan tetapi para sahabat mengatakan bahwa Ali sedang mengalami sakit mata. Rasulullah memerintah para sahabat untuk mendatangkan Ali kepada beliau. Kemudian Rasulullah meludahi kedua matanya dan mendoakannya. Seketika itu sakit matanya sembuh seakan-akan tidak ada bekas sakit sebelumnya. Kemudian sahabat Talq bin Ali mengaku pernah digigit kalajengking di kakinya. Lalu Nabi meludahi kakinya dan mengusapnya. Seketika hilang sakit dan berhenti darahnya keluar. Talq bin Ali mengatakan, aku digigit oleh kalajengking ketika aku di dekat Nabi Muhammad, lalu beliau meludahi kakiku dan mengusapnya. Yang kedua, rambut beliau membawa berkah. Sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu tak pernah kalah di medan perang. Di setiap perang, Khalid selalu meraih kemenangan dan membuat nyali musuh ketakutan. Ternyata penyebabnya tak lepas dari keberkahan rambut Nabi Muhammad yang selalu dia bawa ketika perang. Rambut beliau juga dijadikan sebagai obat bagi orang sakit. Yang ketiga, keringat Nabi Muhammad menjadi minyak wangi. Anas bin Malik menceritakan keberkahan keringat Nabi Muhammad sebagai minyak wangi. Beliau mengatakan, Nabi masuk ke rumah kami dan beliau qailullah, tidur siang di tempat kami. Ketika tidur itu Nabi berkeringat, kemudian ibuku datang membawa botol dan keringat Nabi Muhammad ditampung ke dalam botol itu. Kemudian ketika Nabi bangun dari tidurnya, beliau bertanya kepada ibuku, wahai Ummu Sulaim, apa yang sedang engkau perbuat? Ummu Sulaim mengatakan, ini keringatmu wahai Rasulullah, aku jadikan minyak wangi dan ini adalah minyak wangi yang paling wangi. Yang keempat, tidak memiliki bayangan. Asyadid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Mafahim Yazid Antus Hahaha menyebut di antara kekhususan Nabi Muhammad adalah tidak memiliki bayangan. Karena memang beliau adalah cahaya dan cahaya tidak pernah memiliki bayangan. Nabi tidak memiliki bayangan meskipun ada sinar matahari. Ini didukung oleh doa Nabi yang meminta kepada Allah untuk dijadikan sebagai cahaya.
Hal ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam hadis yang menjelaskan tentang bacaan Nabi dalam doa sujudnya. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku cahaya, di pendengaranku cahaya, dalam penglihatanku cahaya, di sebelah kananku cahaya, di sebelah kiriku juga cahaya, di depanku cahaya, dan di belakangku cahaya, serta di atasku cahaya, juga di bawahku cahaya, dan jadikanlah untukku cahaya. Dalam riwayat lain juga disebutkan, jadikanlah aku cahaya. Yang kelima, tidak pernah menguap. Dalam kitab Al-Qashais Al-Kubra, Imam Asyuyuti menyebutkan riwayat Nabi Muhammad yang sepanjang hayat tidak pernah menguap. Ditakris oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Tariq, dan juga Ibnu Abi Saibah dalam Musannafnya, dan dari Isa Ibnu Sa'ad dari Yazid bin Al-Asham, beliau berkata bahwa Nabi Muhammad tidak pernah menguap sama sekali. Yang keenam, hati beliau tidak pernah tidur. Keistimewaan lainnya adalah kedua mata beliau tertidur, namun tidak demikian dengan hati beliau. Suatu waktu Nabi Muhammad pernah ditanya oleh istrinya Sayyidah Aisyah tentang tidurnya selepas sholat witir. Wahai Rasulullah, apakah engkau tidur setelah sholat witir? Beliau menjawab, betul Aisyah, sesungguhnya mataku tertidur dan tetapi hatiku tidak pernah tidur. Ini sejalan dengan apa yang disebutkan beliau bahwa para nabi tidaklah tidur kecuali hanya mata mereka saja yang terpejam. Hati mereka tidak pernah tidur dari berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan begitu juga para nabi tidur hanya matanya saja, sedangkan hatinya tidak pernah tidur. Yang ketujuh, jubah beliau sembuhkan orang sakit. Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu anhu bertaburuk dengan jubah Nabi. Dari Abdullah bin Kaisan berkata, diperlihatkan kepadaku sebuah jubah tayalisah dari Kisra dan kerahnya berbahan dibaj. Juga kedua sisinya dijahit dengan dibaj. Asma berkata kepada budaknya, wahai Abdullah, jubah ini dahulu ada pada Aisyah hingga ia wafat. Setelah Aisyah wafat, aku pun mengambilnya. Dulu Rasulullah sering memakai jubah ini. Kami pun biasa mencuci jubah ini dengan air untuk menyembuhkan orang yang sakit. 8. Darah bekam Nabi diminum sahabat. Darah Rasulullah benar-benar barokah. Sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu pernah meminum darah Nabi. Diceritakan Abdullah datang kepada Rasulullah ketika beliau sedang berbekam. Setelah Rasulullah selesai, maka beliau memberikan darah berbekam itu sambil berkata, pergilah dan sembunyikan darah ini dari manusia. Maka aku pergi dan meminum darah itu. Selepas itu aku mendatangi Rasulullah kembali. Lalu Rasulullah bertanya, apa yang kamu lakukan? Abdullah menjawab, aku sudah sembunyikan darah itu di tempat yang tidak boleh dilihat oleh manusia. Baginda Nabi berkata lagi, jangan-jangan kamu telah meminumnya? Beliau menjawab, ya, aku telah meminumnya, wahai Rasulullah. Setelah meminum darah itu, Nabi Muhammad berkata kepada Abdullah, sungguh engkau telah menjaga dirimu dari api neraka. Yang ke-9, tidak pernah ihtilam atau dalam tanda kurung mimpi basah. Ihtilam adalah keluarnya air mani karena sebab mimpi atau fantasi. Di Indonesia sering disebut dengan mimpi basah. Dan itu tidak pernah terjadi pada Nabi Muhammad. Dalam kitab hadis Al-Mu'jam Al-Kabir, Imam At-Tabarani mengeluarkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas bahwasannya Nabi Muhammad tidak pernah ihtilam atau mimpi basah. Yang ke-10 yang terakhir, teman-teman, dapat melihat dan mendengarkan ringkihan langit. Dari sahabat Abu Jar, Nabi Muhammad bersabda,
Sesungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak lihat, dan aku mendengar apa yang kalian tidak dengar, ringkihan langit. Dan memang pantas langit bersuara ringkih, karena di setiap jarak 4 jari di langit ada malaikat yang menaruh keningnya dan sujud kepada Allah. Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Keistimewaan lain dari Nabi Muhammad disebutkan ketika beliau buang air tidak ada bekasnya sama sekali. Dalam kata lain, semua kotoran beliau ditelan bumi, tak sedikit pun yang tertinggal. Beliau juga mampu melihat ke belakang dengan jelas sebagaimana beliau melihat ke depan. Itulah ke-10 keistimewaan Nabi Muhammad yang juga menjadi bukti kenabian beliau. Rasulullah adalah manusia sebagaimana umatnya, akan tetapi Allah menjadikan beliau sebagai manusia yang tidak seperti manusia pada umumnya. Hari ini kita akan menyimak sebuah kisah yang saya kutip dari sebuah artikel yang akan menggemparkan kita semua. Karena kisah ini berisi sebuah cerita tentang para sahabat Nabi Muhammad yang katanya masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat ini bisa masuk surga? Sedangkan junjungan mereka sendiri pun tidak mempunyai kepastian surga. Seperti yang diungkap Bapak Quraisy Shihab berikut ini. Tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Mendengar apa yang dikatakan Bapak Quraisy Shihab tadi, jelaslah bahwa Rasulullah pun tidak pasti masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat masuk surga jika sang junjungan sendiri tidak punya kepastian surga? Memang sedikit aneh sih teman-teman. Nabi tidak pasti masuk surga, tapi para sahabat masuk surga. Mungkinkah para sahabat lebih baik dari sang Nabi? Untuk itu, mari kita simak kisah para sahabat Nabi berikut ini dan temukan alasan mengapa mereka bisa masuk surga. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga oleh Allah SWT. Semua manusia pasti menginginkan masuk surga Allah SWT, namun tidak semua jiwa bisa masuk surga. Ada banyak tantangan dan perjalanan yang sangat panjang yang harus dihadapi umat Islam hingga mendapat kesempatan ala SWT untuk masuk surga. Itu juga belum tentu langsung masuk surga. Mungkin harus ke neraka untuk menghapus dosa-dosa terlebih dahulu. Meski demikian, kita bisa belajar dari kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga Allah. Mereka tidak begitu saja mendapat tempat yang keindahannya kekal abadi. Berbagai ujian keimanan dan fisik dalam mengarungi kehidupan mereka di jalan Allah SWT. Siapa sajakah sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga? Simak selengkapnya dalam ulasan berikut ini. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga. Dalam sebuah hadis terdapat 10 sahabat Nabi SAW yang masuk surga. Hadis tersebut berasal dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Adapun kisah 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga yang dikutip dari buku biografi 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga karya Sujai Fadil 2020. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dikenal sebagai manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW.
Beliaulah orang pertama yang beriman kepada Nabi SAW, menemaninya dan membenarkan perkataannya. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, beliaulah yang dipilih menjadi imam dan melanjutkan kepemimpinan sebagai khalifah. Yang kedua, Umar bin Khattab. Sahabat Nabi Muhammad SAW selanjutnya yang dijamin masuk surga adalah Umar bin Khattab. Dedikasi beliau kepada agama Islam sangatlah besar. Walaupun sebelum ia memutuskan untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ia ingin membunuhnya. Setelah masuk agama Islam, Umar bin Khattab menjadi orang yang paling berani dan mendapat gelar Al-Furuq, yang memiliki arti pembeda antara yang benar dan yang salah. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan saudagar kaya raya, namun kekayaan tersebut tidak membuatnya sombong, namun kebalikannya. Utsman menggunakan hartanya untuk zakat, sedekah, dan infak. Setelah meninggalnya Umar bin Khattab, beliau melanjutkan kepemimpinannya dan juga melanjutkan tugas untuk menyusun mushaf Al-Quran. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan sepupu dari Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau banyak belajar Islam dari usianya sejak kecil. Ali bin Abi Thalib pernah ditinggal Nabi Muhammad SAW saat perang Tabuk untuk menjaga para wanita dan anak-anak. Setelah meninggalnya Utsman bin Affan, beliau meneruskan kepemimpinannya. Namun di masa kepemimpinannya banyak sekali pertentangan dan perpecahan kelompok dengan pemikiran masing-masing. Talhah bin Ubaidillah. Meski tak seterkenal para khulafaur rasyidin, namun beliau merupakan sosok perlindung bagi Nabi Muhammad dalam perang Uhud dengan menangkis anak panah dengan tangannya hingga kehilangan jari-jarinya. Selain itu, Thalib bin Ubaidillah disanjung karena kebaikan hati dan sedekah beliau. Yang keenam, Zubair bin Awam. Zubair bin Awam merupakan orang pertama yang berani mencabut pedangnya di jalan Allah SWT saat ia menduga ada orang musyrik yang sewenang-wenang kepada Nabi Muhammad SWT. Perjuangannya untuk masuk ke Islam tidaklah mudah. Beliau sempat disiksa oleh pamannya sendiri agar tidak mengikut Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf merupakan seorang saudagar yang kaya raya. Walaupun seorang yang berlimpah harta, beliau banyak menggunakan hartanya untuk kaum muslimin. Ketika mendengar bahwa dirinya akan masuk surga, Abdurrahman bin Auf khawatir apakah layak masuk surga dan merasa dirinya bukanlah siapa-siapa. Yang kedelapan, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan paman Nabi Muhammad SAW dari ibunya. Ketika mendengar Islam di Mekah, Sa'ad langsung menghampiri Nabi Muhammad SAW untuk beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan orang pertama yang meletakkan anak panah di jalan Allah SWT. Beliau juga dipilih menjadi komandan perang Qadisiyah dan diangkat menjadi gubernur Kufah di masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Yang kesembilan, Sa'id bin Zaid. Apabila seseorang yang mampu membuat Umar bin Khattab yang keras bisa masuk ke dalam Islam, beliau adalah Sa'id bin Zaid dan istrinya Fatimah bin Khattab. Beliau mengadakan pertemuan di Darul Arqam dan sebelumnya menyampaikan dakwah di dalamnya. Sa'id bin Zaid tidak pernah absen dari peristiwa penting dan peperangan bersama Nabi Muhammad SAW kecuali di perang Badar. Yang ke-10, Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah merupakan seorang sahabat Nabi Muhammad yang lemah lembut namun cekatan. Beliau termasuk salah satu generasi pertama yang masuk Islam. Ketika perang Uhud, 2 gigi depannya copot, malah tampilan dirinya makin bagus.
Giginya ompong dikarenakan ia mencabut 2 rantai yang masuk melalui lubang kancing topi besi di wajah Nabi Muhammad SAW karena terkena tebasan. Dari 10 kisah tadi, semua sahabat Nabi itu terkenal dengan perbuatan baiknya. Apakah standar umat muslim masuk surga adalah dengan berbuat baik? Perbuatan baik tentu tidak dapat menyelamatkan. Seorang ustadz pernah berkata seperti ini. Mengantarkan kita masuk ke surga itu bukan amal perbuatan kita. Kita semua masuk ke dalam surga Allah kelak itu lantaran mendapat anugerah dari Allah dan mendapat rahmat dari Allah. Jadi bukan karena amal ibadah kita. Apa tanggapan teman-teman setelah menyimak kisah ini? Saya teringat dengan satu perkataan seorang ustadz, teman-teman. Ustadz ini mengatakan bahwa memang benar saudara-saudara muslim kita itu hanya suka membaca Al-Quran, suka berbahasa Arab, tetapi pada kenyataannya mereka ini, teman-teman, ternyata adalah orang-orang yang tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca, teman-teman. Dan akhirnya Ustadz ini mengatakan bahwa saudara-saudara muslim kita ini seperti keledai, teman-teman. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan Ustadz ini. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Tidak sampai di situ saja, teman-teman. Menurut NU Online, seperti yang disampaikan oleh Gus Baha, ingin umat Islam banyak baca Al-Quran meski tak paham maknanya. Teman-teman bisa baca sendiri ya judul artikel ini. Artikel ini mengatakan seorang Gus ingin umatnya itu semua umatnya dia ingin bahwa mereka harus mau dan rajin membaca Al-Quran, teman-teman. Walaupun ya pada kenyataannya apa yang mereka baca mereka tidak ketahui. Apa yang mereka baca mereka tidak tahu maknanya, teman-teman. Mari kita dengarkan dan lihat apa isi dari artikel yang diransir oleh NU Online ini, teman-teman. Jakarta, NU Online. Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim yang biasa dikenal dengan Gus Baha mengingatkan umat muslim atau umat Islam untuk memperbanyak membaca Al-Quran meski tidak memahami maknanya. Waduh, gak bahaya kah ini? Ustadznya mengatakan harus baca saja Al-Quran walaupun tidak paham. Wah, bisa-bisa umat Islam jadi keledai se-Indonesia nih, seperti yang dikatakan Ustadz yang barusan tadi. Karena semuanya disuruh baca, disuruh hafal, tidak peduli tahu atau tidak arti dan maknanya. Aduh, gimana ini, teman-teman? Sebagai kitab suci, Al-Quran harus lebih dekat dengan umat Islam. Cara mendekatinya bisa dengan mempelajari dan memahami kandungan Al-Quran atau membacanya. Membaca Al-Quran lebih bernilai ibadah, terutama di bulan suci Ramadan. Saya paling sangat ingin di Ramadan ini banyak membaca Al-Quran, baik membaca secara qiraatan saja atau lebih jelasnya. Sebagaimana dikutip NU Online dari akun YouTube Santri Gayeng,
Menurut Gus Baha, membaca Al-Quran tidak harus menunggu paham arti dan tafsirnya, sebab membaca Al-Quran dari huruf ke huruf sudah bernilai ibadah. Meskipun seorang yang membacanya itu tidak paham arti dan maknanya, terlebih ketika membaca dan kemudian menjadikan isi Al-Quran sebagai bimbingan hidup. Gus Baha mencoba melogikakan orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak memahami maknanya. Ia menjelaskan ketika seseorang membaca Al-Quran dan tidak paham maknanya, maka seseorang itu hanya menyibukkan diri dengan kalamullah. Hal ini menurut Gus Baha sesuatu yang baik. Tetapi Ustadz yang tadi mengatakan kalau hanya bisa membaca tetapi tidak ngerti maknanya, mereka sama dengan keledai di Indonesia. Nah, sekarang umat muslim bingung nih harus ngikutin yang mana, mau jadi keledai atau hanya menjadi pembaca tetapi tidak tahu apa-apa nih. Lanjut teman-teman. Efek dari kesibukan dengan kalamullah itu pasti tidak melakukan maksiat. Tetapi kalau kita melihat ya, kalau ada satu contoh kasus yang terjadi di pesantren kemarin kan teman-teman, di artikel yang kita baca sebelumnya, bahwa kejadian atau hal yang bersangkut paut dengan maksiat ini terjadi di dalam pondok pesantren teman-teman. Bagaimana ini Gus Baha? Kalau Anda mengatakan bahwa ketika orang sibuk dengan membaca Al-Quran dengan kesibukan membaca kalamullah dan bisa terhindar dari melakukan hal-hal maksiat, tapi kok di pondok pesantren malah terjadi maksiat nih Gus Baha, bagaimana ini? Lanjut, saya beri contoh, meskipun membaca saja dan tidak paham artinya itu tetap baik. Ada orang yang semalaman itu duduk bersama keluarga, ngobrol ringan tentang masa lalu, cerita lucunya atau lucunya anaknya. Pada malam itu ditulis oleh malaikat bahwa keluarga ini tidak maksiat, tidak dugem, tidak narkoba, dan tidak ke tempat maksiat, jelasnya. Gus Baha mengatakan keberkahan dari seorang muslim atau muslimah menyibukkan diri bercengkrama bersama keluarga, asik guyon dengan teman dan tetangga adalah tidak melakukan maksiat dan tidak macam-macam, apalagi jika saat itu membaca Al-Quran. Hal ini sesuai dengan kajian ilmu usul fikih yang dipelajari Gus Baha dari Al-Makfurlah Kiai Haji Maimun Zubair. Dia menegaskan bahwa di antara kebaikan agama Islam adalah meninggalkan itu adalah pekerjaan yang tidak butuh modal. Gus Baha menjelaskan, apabila seseorang ingin mendapat pahala sholat, maka harus sholat. Kalau ingin mendapat pahala haji, maka harus haji. Namun ada kebaikan yang tidak perlu modal, yaitu meninggalkan kemungkaran. Caranya cukup meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah. Cara meninggalkan kemungkaran bisa dengan bercengkrama dengan keluarga, baca Al-Quran, bercanda dengan teman, dan hal positif lainnya. Sehingga kalau ada orang yang tanya, kenapa baca Al-Quran meskipun tidak paham itu dapat pahala? Satu, karena itu kalamullah. Kedua, sebagai kebaikan itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan itu bisa dilakukan dengan hal-hal mudah. Ini pentingnya ngaji. Saya ngaji usul fikih dengan Kiai Haji Maimun, abahnya Gus Yasin, katanya. Gus Baha mengaku sejak kecil ia sudah terbiasa membaca dan mempelajari Al-Quran, bahkan hingga saat ini. Kebiasaan Gus Baha mempelajari Al-Quran yang berlangsung puluhan tahun ini membuatnya memiliki kecintaan yang mendalam dengan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu. Ia juga membaca banyak literatur klasik maupun modern untuk memahami Al-Quran, kemudian melakukan diskusi dengan banyak pakar Al-Quran dari berbagai daerah dan negara tentang berbagai tema. Tetapi syukur-syukur bacanya Al-Quran itu paham.
Artinya paham sesuai dengan kapasitas masing-masing. Saya mulai kecil hingga sekarang masih ngaji Al-Quran, masih belajar, juga masih terus mencari ilmu. Ucap pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran LP3 IA Rembang, Jawa Tengah itu. Nah teman-teman, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Ustadz Munzir Situmorang dan juga Gus Baha ini, taulah kita sekarang mengapa ketika ada debater Islam yang berdebat dengan saudara-saudara apologet Kristen kita, mereka tidak paham sama sekali dengan Quran mereka, dengan hadis mereka, karena ya seperti ini teman-teman. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu adalah sebuah ibadah bagi kepercayaan mereka teman-teman. Walaupun mereka tidak paham apa yang mereka baca, walaupun mereka tidak mengerti sama sekali apa yang mereka baca teman-teman, yang penting dibaca saja, itu adalah sebuah amal baik. Nah teman-teman, kita belajar bahwa ketika apologet Kristen berdebat dengan para apologet Islam atau dengan para polemikus Muslim, inilah yang terjadi teman-teman. Mereka tidak paham sama sekali ketika mereka ditanya isi hadis dan Qur'annya. Karena pada intinya atau pada kenyataannya, seperti pengakuan dua ustadz ini tadi, bahwa memang benar umat muslim itu hanya senang membaca, hanya suka membaca, hanya suka mengimani, tetapi tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca dan imani teman-teman. Sebagai contoh teman-teman, kita kalau melihat perdebatan antara Gurunda Zuma dengan apologet Kristen ya, ketika Zuma ditanyakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadisnya, Zuma pasti tidak pernah menjelaskan ayat dan hadis itu teman-teman. Alasannya ya kita tahu ya, sekarang ternyata memang Zuma pun ternyata hanya hafal, hanya suka membaca, tetapi tidak paham dan tidak mengerti sama sekali dengan apa yang mereka baca dan hafalkan teman-teman. Ya, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang-orang model seperti ini sama seperti keledai di Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Munzir Situmorang tadi teman-teman. Fenomena pemurtadan dan kelompok Islam radikal. Sejumlah sarjana Islam mengemukakan hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Masalah pemurtadan selalu menjadi isu penting dalam sejarah wacana keislaman. Dalam Islam, tindakan atau sikap seseorang muslim meninggalkan agama Islam, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, disebut dengan ridah atau irtidad dalam bahasa Arab. Dan orang muslim yang melakukan tindakan ini disebut murtad. Nah, seperti yang dikatakan oleh Yakut tadi teman-teman, dengan mengatakan toa itu seperti gonggongan anjing, dia sudah murtad teman-teman. Itulah sebabnya saudara-saudara muslim menganjurkan dia untuk istighfar dan mengucapkan 2 kalimat syahadat kembali. Lanjut. Seorang dikatakan murtad belum tentu mereka pindah atau konversi ke agama baru. Bisa juga mereka kemudian memilih untuk tidak beragama, menjadi sekuler, ateis, agnostik, dan lain sebagainya. Masalah pemurtadan ini bukan hanya diskursus dan fenomena eksklusif dalam Islam saja, tetapi juga dalam agama-agama lain ya. Ada banyak pendapat di kalangan sarjana muslim tentang status ridah dan bagaimana seharusnya memperlakukan seorang murtad. Ada yang berpendapat ridah adalah masalah kepolitikan, bukan masalah teologi keagamaan.
sehingga orang yang keluar dari Islam murtad tidak perlu dikenai hukuman apapun, termasuk hukuman pembunuhan. Karena itu akan bertentangan dengan doktrin Islam dan Al-Quran yang menggaransi kebebasan bagi seseorang untuk beriman dan beragama atau tidak beriman dan tidak beragama. Bagi mereka, sejarah hukuman pembunuhan bagi orang-orang yang keluar dari Islam lebih mengacu pada fenomena dan alasan sosial politik belaka. Dengan kata lain, kata murtad bagi mereka mengacu pada pengertian pembangkangan politik ketimbang pemberontakan teologis. Tak ada konsensus mengenainya. Tetapi ada pula yang berargumen bahwa masalah pemurtadan adalah masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang mendeklarasikan diri keluar dari Islam harus dihukum bunuh seperti yang dipraktikkan oleh generasi Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad. Menariknya, sejumlah sarjana Islam terkemuka, baik klasik maupun kontemporer, baik Sunni maupun Syiah, sebut saja seperti Muhammad bin Ahmad al-Saraki, Abu al-Walid al-Baji, Ibrahim al-Naqi, Ibnu al-Human, Buharuddin al-Mahinani hingga Ali Goma, Husin Ali Mutazir, Zafed Ahmad Gamidi, dan Torik Ramadan menyatakan tidak ada konsensus dari para ulama tentang hukuman bunuh bagi seorang murtad. Mereka juga menegaskan bahwa hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Nah, sekarang kalau kita melihat, ada seorang ustadz mengatakan, siapa namanya itu, Abdul Somad bilang, bagi yang murtad darahnya halal. Nah, gimana ya dengan Abdul Somad ini, teman-teman? Dia sudah tidak menghidupi apa yang diajarkan oleh pendahulu-pendahulunya, teman-teman. Lanjut, masalah sejarah dan fenomena pemurtadan dalam Islam ini dengan baik dikupas oleh Abdullah Said dalam Freedom of Religion, Apostasy and Islam, atau Taha Jabir Al-Wani dalam Apostasy in Islam, A Historical and Scriptural Analysis. Tulisanku ini tak bermaksud membahas secara lebih dalam dan detail tentang pemurtadan ini, tetapi ingin menyajikan sejumlah fenomena pemurtadan di kalangan masyarakat Islam kontemporer, di mana banyak orang-orang yang memilih keluar dari Islam bukan lantaran menghadapi peliknya masalah teologi keislaman misalnya, melainkan dikarenakan telah muak menyaksikan perilaku Islam itu sendiri, khususnya kalangan muslim ekstremis. Nah, ini juga yang buat saudara-saudara kita muslim murtad, teman-teman. Nggak tahu ya Abdul Somad termasuk orang yang Islam atau muslim yang ekstremis atau enggak ya, karena dia bilang siapa yang murtad darahnya halal. Bisa jadi Somad salah satu Islam ekstremis. Berikutnya, faktor trauma. Bagi kelompok Islam militan konservatif, pemurtadan adalah tindakan haram dan kaum murtad harus dibunuh. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa banyak kaum Islam yang memilih menjadi murtad justru karena mereka trauma dengan perilaku brutal kelompok radikal Islam itu sendiri. Lihat misalnya penuturan sejumlah mantan muslim dalam buku Living Islam, Apostate Speak Out, yang diedit oleh Ibnu Warak, nama samaran seorang pensiunan Islam kelahiran Rajkot, India. Dalam buku yang sangat provokatif ini, sejumlah ex-muslim bersuara keras memberi kesaksian tentang kebobrokan perilaku kelompok muslim radikal di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim seperti Pakistan, Bangladesh, Aljazair, Iran, Afghanistan, dan lain sebagainya. Para penulis buku ini sebelumnya merupakan para sarjana aktivis muslim yang taat saleh sampai akhirnya mereka menyaksikan momen-momen mengerikan dalam hidup mereka hingga akhirnya mereka menyatakan goodbye pada Islam. Lihat teman-teman, mereka ini adalah saksi keekstriman Islam, teman-teman. Kini mereka memilih menjadi Kristen, agnostik, ateis, humanis, sekularis, free thinking,
free thinker, dan lain sebagainya. Setelah mendeklarasikan dari emoh pada Islam, mereka kemudian pada umumnya memilih tinggal di Barat, khususnya Amerika Serikat, Kanada, Eropa Barat, dan Australia. Karena kalau mereka tinggal di Arab ya pasti dipenggal, teman-teman. Sebagai suaka baru mereka dengan pertimbangan satu, masalah ketidakamanan jika mereka tinggal di negara asal mereka, sebab seorang yang pindah agama dihukumi murtad dan mereka itu bisa dibunuh. Nah, benar apa yang saya katakan tadi kan, teman-teman. Yang kedua, lantaran di Barat ada jaminan soal kebebasan beragama. Nah, kalau di negara asal mereka hanya satu agama, teman-teman. Kalau mau meluk agama lainnya, siap-siap dipenggal karena darahnya halal. Inilah ajaran Islam yang asli. Berikutnya, buku yang ditulis oleh kaum murtad ini penting untuk disimak sebagai kritik tajam atas tindakan radikalisme agama yang dilakukan oleh, meminjam istilah Muhammad Said Asmani, kelompok ekstrim yang sering menebarkan kekerasan dan kebencian dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan, tanpa disadari bahwa perilaku sadis dan barbar mereka telah menyebabkan sebagian umat Islam frustasi dan kehilangan kepercayaan terhadap agama mereka, kemudian memilih hengkang dari Islam. Ini menunjukkan bahwa masalah pemurtadan atau proses konversi tidak semata-mata masalah teologi keagamaan, tetapi juga sosial, politik, dan ekonomi. Itulah yang dialami Ibnu Warraq, Ali Sina, Anwar Saik, Faisal Muhammad, Syarek Malik, Samia Libini, Abul Qasem, dan masih banyak lagi. Semula mereka adalah para pemeluk Islam saleh yang kemudian memilih keluar dari agama ini setelah mereka mengalami dan menyaksikan peristiwa tragis dalam sejarah hidup mereka. Simak misalnya penuturan Ali Sina dalam Why I Live Islam, My Passage from Faith to Enlightenment. Ali Sina yang masih keturunan Ayatollah Iran ini menuturkan pengalaman getir hidupnya menyaksikan serangkaian horor di negaranya Iran. Dia mengatakan sejak Ayatollah Khomeini berhasil menggulingkan diktator Shah Reza Pahlavi pada tahun 1979, segera ia mengganti ideologi sekuler negara dengan ideologi Islami yang tunduk sepenuhnya pada otoritas Khomeini. Masih menurut Ali Sina, alih-alih ingin menegakkan kedaulat Tuhan, dalam praktiknya yang terjadi justru penegak kedaulatan Khomeini, di mana melalui agen rahasianya yang bernama Saza Mene Ate Laat Fa Amniate Keskharar, yang disingkat Sefak, dia dan para pendukungnya menghancurkan siapapun yang tidak mau tunduk pada otoritas politik keagamaannya, termasuk bekas sekutunya. Maka pada saat Imam Khomeini berkuasa, kata Sina, nyawa pun menjadi sangat murah. Ribuan orang Irak dibunuh sebagai efek perang teluk antara Iran-Irak. Ribuan pengikut Bahai Faith disiksa dengan tuduhan murtad, dan ribuan penduduk Iran yang menolak otoritas politik dan agama sang imam dipenjara. Nasib kaum perempuan lebih tragis lagi. Sebelum dibunuh, mereka diperkosa oleh tentara syariat dengan alasan sebagai imbalan pembangkangan kepada sang Ayatollah sekaligus tiket menuju surga. Oh, ngeri teman-teman, tiket menuju surga. Peristiwa tragis semasa rezim Khomeini ini membuat Ali Sina trauma dan kehilangan kepercayaan terhadap Islam, sehingga ia memilih murtad. Sekarang ia mendirikan Faith
Freedom Foundation untuk mengadvokasi orang-orang yang ingin meninggalkan Islam. Selain Ali Sina, pengalaman getir juga dialami oleh Abul Qasim Bangladesh, Sherak Malik Pakistan, Anwar Saik Pakistan Bertain, Nadia dari Maroko, Samia Libina dari Tunisia, Azad dari India, dan masih banyak lagi. Setelah mengalami dan menyaksikan sejumlah peristiwa tragis kekerasan agama yang dilakukan kaum muslim radikal di negara mereka, mereka kemudian hijrah ke iman yang baru. Memang tidak bisa dipungkiri di negara-negara berbasis Islam itu telah terjadi sejumlah peristiwa sadis yang dilakukan sekelompok rezim muslim militan dan kaum radikal agama demi ambisi politik kekuasaan mereka. Atas nama agama dan penegakan syariat Islam, mereka melakukan serangkaian teror dan kekerasan terhadap kelompok minoritas dan lawan-lawan politik agamanya. Penulis perempuan Mesir Bad Yeor telah menunjukkan dengan baik sebagian dari sejarah gelap radikalisme kelompok militan konservatif terhadap kaum minoritas ini dalam buku The Decline of Eastern Christianity Under Islam From Jihad to Dhimmitud. Dalam buku ini, dia berpendapat bahwa konsep dhimmi, khususnya Kristen dan Yahudi yang secara literal mengacu pada definisi protected people, orang-orang yang dilindungi, dalam realitasnya justru menjadi kelompok yang diperas, dieksploitasi karena di samping dipaksa membayar pajak pada pemerintah, mereka tidak pernah menikmati hak-hak sipil sebagai warga negara. Di negara-negara berbasis syariat Islam, mereka memang menjadi warga negara kelas 2, kalau bukan malah tidak berkelas lagi. Wah. Tidak hanya non-muslim saja, kaum muslim yang kebetulan berseberangan dengan ideologi dan aliran keagamaan rezim penguasa, baik rezim Sunni maupun Syiah, juga mendapat perlakuan kejam dan diskriminatif. Sebagian dari kaum muslim yang dizolimi oleh rezim Islam ekstrem ini masih bertahan memeluk Islam. Tetapi sebagian lain lebih memilih kabur ke negeri lain dan emoh memeluk Islam lagi. Ilustrasi di atas merupakan peringatan keras sekaligus memberi pelajaran berharga bagi umat Islam. Dengarnya saudara-saudara Islam, khususnya kelompok muslim militan konservatif yang selama ini getol berdakwah dengan cara-cara kekerasan dan intoleran. Perilaku brutal dan aksi-aksi kekerasan yang mereka lakukan tidak hanya menyebabkan simpati publik terhadap kaum muslim merosot atau melorotnya tingkat kepercayaan publik terhadap Islam sebagai agama damai, toleran, pluralis, dan rahmatan lil alamin. Tetapi lebih dari itu, tindakan konyol kaum radikal agama ini telah menyebabkan pemurtadan sebagian umat Islam itu sendiri. Kedepan kaum muslim harus menebarkan Islam dengan cara-cara damai, santun, dan toleran, bukan dengan tindakan keras, kasar, dan intoleran yang justru merugikan Islam dan kaum muslim itu sendiri. Jika memang Islam itu agama rahmat bagi alam semesta, maka buktikan itu dengan tindakan nyata. Wallahu alam bishawab. Nah, itulah fakta-fakta yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, teman-teman. Kiranya fakta-fakta ini dapat membuat kita semua sebagai umat Kristen semakin bersemangat berdoa, terlebih memberitakan Injil kepada saudara-saudara muslim kita yang benar-benar rindu, yang benar-benar ingin dan haus mendengarkan kabar baik, teman-teman. Karena Alkitab memang mengatakan ada orang-orang yang hatinya sudah tertutup untuk Injil dan mereka tidak akan pernah mendengarkan kabar baik itu. Bagi saudara-saudara muslimku, segeralah murtad, karena sesuai dengan apa yang kita bacakan hari ini, banyak sekali fakta-fakta yang di luar nalar yang bisa menjadi alasan kalian untuk meninggalkan agama Islam.
Apa pendapat teman-teman setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan komentar waras teman-teman di kolom komentar video ini, agar banyak orang semakin waras dan semakin sadar bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Yesuslah satu-satunya yang menyediakan surga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Salam waras, salam sadar. Sampai bertemu di video-video kita berikutnya. God be with you all.